terbesar di dunia dan sekarang sudah produksi. Yang kayak begini, aman, dulu Newmont, sekarang udah jadi juga. Di Freeport itu melahirkan 60 ton emas, kurang lebih 50 sampai 60, di Aman itu 18 sampai 22 ton. Jadi kurang lebih sekitar 70 sampai 80 ton emas per tahun. Yang dulunya kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu semua. Nilai tambahnya itu dibawa keluar. Nah, ini juga bagian dari lapangan pekerjaan. Dan kita akan dorong untuk membangun industri hilirisasi di sektor kabel dan macam-macamnya. Copper oil dan segala macam. Pohon industrinya ada nggak? No, itu. Jadi sudah ada barang ini. Jadi negara kita membangun hilirisasi itu bukan omon-omon. Bukan konsep tiba saat tiba akal. Enggak. Jadi jangan ada orang negara lain yang merasa dia lebih pandai, lebih paham terhadap negara kita. Yang paham negara kita ya kita sendiri. Itu Bapak Ibu semua. Jadi saya minta itu Bapak Ibu semua. Jadi saya minta teman-teman yang juga mengelola sumber daya alam, ini harus kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan. Itu untuk koper. Ada satu lagi, boksit. Ini boksit kita sekarang saya baca di beberapa artikel. Ini boksit kita sekarang saya baca di beberapa artikel media luar mengatakan nggak pas macam-macam. Apa yang nggak pas? Yang pas kamu, kami nggak pas terus. Terus sampai kapan kami ini pas? Jadi Bapak Ibu semua hati-hati, kita harus mempunyai nasionalisme. Ini pasal 33 ini. Kekayaan semua ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Jadi jangan kita salah-salah dalam menerjemahkan apa yang menjadi pikiran teman-teman di sana. Bapak Ibu semua pasti teman-teman tanya juga, apakah kita boleh ekspor energi terbarukan ke luar negeri? Saya katakan dari awal, Indonesia ini terlalu baik. Minta apa aja kasih. Mau minta energi baru terbarukan, kasih. Meminta kita CCS, kasih. Minta bahan baku untuk raw material, kasih. Pertanyaan saya, apa yang kamu kasih untuk Indonesia? Bukan apa yang kamu kasih kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Nggak bisa. Ini negara. Jangan deal ke 1-2 orang, seolah-olah itu sudah merepresentasikan negara. Nggak bisa. Sudah cukup kita belajar pada masa lampau, Bapak Ibu semua. Menteri-menteri di zamannya Pak Prabowo ini, ahli semua. Tidak ahli pun ahli olah, sebagian. Itu. Jadi kalau ilmu olah, kita pahamlah. Itu yang orang Papua bilang, Ade, kau belum tulis, kakak sudah baca. Itu. Jadi ini semua kita sudah paham. Jadi saya sampaikan bahwa kita akan kasih. Tapi harus win-win. Harus kita fair. Kita harus fair. Nah, terkait dengan persoalan energi. 1 minggu lalu kami sudah mengeluarkan RUPTL. RUPTL, di mana RUPTL itu sebesar 69,3 gigawatt. Ya, Pak Dirjen. 69,5 gigawatt. Oh, berarti kau tetap Dirjen, nggak berubah kau. Kau hafal, berarti kau kerja benar. 69,5 gigawatt. Bapak Ibu semua, banyak juga yang mengatakan bahwa Indonesia transisi energi lambat.
Di dalam RUPTL ini 71% itu kita dorong dengan energi baru terbarukan. Ini dirut PLN ini kerja keras Pak Darmo ini. Jadi saya mau tanya ya, negara-negara berkembang atau mungkin di dunia lah yang melakukan RUPTL 10 tahun ke depan yang progresif untuk mendorong energi baru terbarukan itu negara mana saja? Kamu bilang kamu nggak boleh pakai batu bara, oke. Tapi di saat bersamaan Eropa minta batu bara di negara kita, gimana itu coba? Aku bilang abu leke juga kadang-kadang ini. Yuk larang kita nggak boleh pakai batu bara, tapi yuk minta batu bara di kita. Jadi kita dikasih energi yang mahal, energi murahnya untuk mereka. Baru dibilang yang murah itu katanya kotor. Saya bilang nggak ada. Mau kotor kamu bersihkan, kita harus mempertahankan kedaulatan energi nasional kita. Nggak ada. National interest lebih tinggi. Dan sekarang kan sudah ada teknologi. PLTU itu kan bisa ditangkap carbon capture-nya. Bisnis baru lagi tuh. Jadi jangan dikira kita nggak paham, udah paham betul ini barang. Jadi Bapak Ibu semua, energi baru terbarukan dalam RUPTL itu betul-betul kita dorong secara masif dan ini jelas per tahun, per wilayah. 5 tahun pertama berapa? Dan kita akan bangun kurang lebih 48.000 kilometer sirkuit untuk transmisi atau 8.000 kilometer. Kenapa selama ini kita membangun energi baru terbarukan itu agak sedikit defisit dari target? Karena memang jaringan yang kita punya itu belum sampai di titik-titik di mana sumber energi baru terbarukan kita. Begitu Pak Dirjen? Ibu Dirjen betul ya? Oh, ini profesor yang bilang, jadi kalau saya kan sekolah ya biasalah, Google nggak ada soalnya kan. Jadi Bapak Ibu semua ini kita lakukan. Tujuannya apa? Agar industri-industri yang akan dibangun di Indonesia, insya Allah akan ke depan memakai energi baru terbarukan untuk kemudian produknya akan kompetitif dan harganya lebih baik di pasar global.